kita diberkati, merasa kita mempunyai segalanya, masih muda, masih merasa semuanya prestasi itu atas kemampuan kita. Itu awal dari kesombongan kita. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Mengalami kepahitan yang selama bertahun-tahun, bahkan sudah terlalu mengakar di dalam hati, membuat seseorang menjadi terpuruk. Tetapi ketika dia mau membuka hati, mau mengampuni, mau bertobat, meskipun permasalahan selalu ada, tetapi Tuhan selalu berkarya dan kemenangan terjadi. Itu yang dialami oleh tamu saya saat ini, Pak Boas. Kita akan langsung ngobrol dengan Pak Boas. Shalom Pak. Shalom Ibu Susi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa Pak ya. Amin. Nah Pak, boleh cerita kepahitan apa yang sebenarnya Bapak alami? Oh ya, awal mulanya saya dari kecil itu hidup bersama uti saya, dibesarkan oleh uti saya. Kami dari keluarga yang sederhana. Orang tua kami kebetulan bapak dan ibu saya, beliau adalah seorang pengajar. Bapak ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Beliau, bapak ini anak kedua dari 8 bersaudara. Kebetulan beliau yang paling besar karena kakak beliau sudah tidak ada. Beliau menjadi tulang punggung buat adik-adiknya. Di keluarganya? Iya. Jadi posisinya beliau itu posisi untuk sebagai tulang punggung keluarga buat pribadinya, keluarga kita. Jadi di keluarga beliau ya, jadi di saudara-saudaranya bapak semua yang nanggung istilahnya gitu ya? Benar, karena uti saya itu pensiunan guru juga, kakung juga pensiunan kepala sekolah juga. Jadi keluarga guru ini Pak ya? Iya, kebetulan basicnya memang seperti guru semua, ya. Bapak guru. Ya, tapi anaknya kebetulan tidak ada yang menjadi guru. Tidak ada. Jadi nggak ada yang mewarisi dari bapak sama ibu? Sampai sekarang belum ada. Belum ada? Iya. Oke. Iya. Nah, tadi tinggal sama uti ya? Iya. Kalau ibu dari Pak Boas juga guru juga? Iya, kebetulan dia juga seorang pengajar, guru di SMP. Jadi bapak dan ibu pengajar juga di guru SMP seperti itu. Bapak sebagai guru matematika dan ibu sebagai guru bahasa Jawa. Oh. Iya. Wow, masih jarang sekali loh Pak ini guru bahasa Jawa ada di sini sudah. Sebenarnya itu sangat mahal. Kalau saya buka les-lesan tuh laku sekali loh bahasa Jawa mungkin. Nah, tadi Bapak dibesarkan di tempatnya uti ya? Iya. Itu kenapa Pak? Apa karena memang orang tua sibuk semua atau bagaimana? Iya, benar. Orang tua saya kebetulan super sibuk. Oh, super sibuk. Iya. Jadi sibuk untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Jadi karena Bapak tadi dikatakan juga nanggung keluarganya Bapak dan keluarganya beliau sendiri. Iya, waktu itu seperti itu. Jadi waktu itu super sibuk ya. Bapak ini mengajar dari jam 5:30 pagi, berangkat dari rumah, pulang sekitar jam 2, jam 2:30, istirahat mungkin 1/2 jam, habis itu lanjut untuk dia mengelesi. Jadi memberikan les gitu ya? Iya, les privat kepada murid-murid yang membutuhkan jasa beliau. Jadi ke rumah-rumah begitu? Bener, iya, door to door langsung. Langsung ke rumah murid berarti ya? Secara privat gitu. Ibu juga melakukan hal yang sama kayak gitu untuk membantu perekonomian kita waktu itu. Jadi, anaknya berapa toh Pak? Maksudnya Pak Boas ini berapa bersaudara? Kita dari 5 bersaudara, kebetulan saya anak nomor 3. Oh, pas tengah-tengah persis ya? Iya, Ibu. Oke. Jadi sesibuk itu ya Bapak?
Iya, itu beliau itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu? Iya. Jadi nggak pakai leren itu Pak ya? Iya. Nggak pakai istirahat ya? Karena beliau juga pelayanan di gereja, pagi biasanya, sorenya lanjut nanti ngelesi lagi kayak gitu. Jadi benar-benar yang saya melihat seorang anak tuh melihat beliau itu seorang yang pekerja keras, ya. Tapi juga lumayan keras kehidupan juga di kehidupan seperti itu. Maksudnya keras kehidupan yang seperti apa? Karena beliau itu mendidik kami dengan keras kayak gitu. Jadi setiap apa yang beliau lakukan kepada kami, kalau kami melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan kesalahan itu berimbas terhadap yang itu menyakitkan kami, saya. Maksudnya menyakitkannya seperti apa, Pak? Itu secara fisik kayak gitu. Dari kecil ya. Jadi kayak dihukum. Mungkin secara langsung ada terjadi pemukulan seperti itu. Jadi itu adalah makanan saya sehari-hari. Makanan sehari-harinya pukulan, Pak. Pantas Bapak badannya gede segini. Iya. Nah, maksudnya pukulan yang kalau orang zaman dulu kan memang umum ya Pak ya untuk menghukum anaknya, misal pakai apa kalau zaman dulu kemoceng gitu ya Pak ya, zaman-zaman itulah waktu itu gitu. Nah kalau Bapak seperti apa nih? Maksudnya fisik itu seperti apa waktu itu? Itu bisa terjadi pakai tangan ataupun pakai benda sabuk kayak gitu, ataupun pakai kursi. Pakai kursi Pak? Ya pernah kita alami juga seperti itu. Dan itu terjadi juga ke anak semua. Gitu. Itu waktu itu Bapak usia berapa ketika? Dari muda, gitu. Dari kecil istilahnya gitu. Dari saya kecil saya udah merasakan itu. Jadi cara mendidik ya istilahnya. Benar, cara mendidiknya seperti itu. Itu membekas, menggores di hati setiap anak. Itu awal mula terjadi akar kepahitan dengan orang tua. Jadi itu karena setiap kita pun tidak salah, karena mungkin mood beliau yang capek setelah seharian mencari nafkah, mungkin tidak sesuai ekspektasi atau pendapatan berkurang, tapi harus memenuhi kebutuhan, harus membayar ini, tagihan ini, bayar sekolah, iya, ya. Buat makan seperti itu. Mungkin beliau tertekan, itu pelampiasannya mungkin seperti itu. Salah sedikit langsung, apalagi kita melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak beliau. Gitu. Ibaratnya salah dikit aja bisa jadi besar gitu ya. Bener. Karena kondisi fisik yang mungkin terlalu lelah, kan tadi kerjanya Senin sampai Minggu ya Pak. Iya. Nggak pakai istirahat, jadi terus-terusan. Iya. Jadi fisik juga terkuras, mungkin secara emosi juga jadi kepengaruh gitu ya. Iya. Jadi anaknya salah dikit aja kayaknya, kesalahannya udah besar banget gitu ya. Iya. Sehingga langsung dan yang diterapkan oleh Bapak waktu itu adalah hukuman secara fisik dengan itu tadi ya, berbagai benda ajaib itu ya Pak ya. Iya. Iya. Katanya tadi sudah merasakan benda segala macam gitu ya Pak. Kayak toserba Pak ya, semua ada ya Pak. Oh iya. Piring pun saya pernah dilempar. Iya. Oh iya. Karena ketangkap nggak Pak? Iya. Karena gara-gara nilai saya matematika jelek, langsung beliau mungkin malu sebagai guru matematika. Anaknya nilainya jelek, langsung piring terbang. Oh gitu, jadi UFO udah ada di rumah Bapak. Iya, jadi itu akan sebagai kenangan, salah satu kenangan waktu kecil gitu. Sampai dengan usia berapa Bapak mengalami itu didikan secara keras seperti itu? Sampai besar, sampai kuliah pun saya masih ngerasain. Iya. Tapi waktu itu sudah ada, biasanya nih anak-anak remaja itu kan udah mulai ngelawan ya. Nah waktu itu udah belum nih Pak Boas waktu itu? Ada
ada dalam hati pasti ada. Cuma menunggu waktu yang tepat. Maksudnya gimana? Iya, jadi kayak ada pasti anak ini pasti di dalam hati anak pasti ada istilahnya diperlakukan seperti itu, ditindas seperti itu, pasti ada momen dia akan pingin lepas dari itu semua. Nah, waktu itu Pak Bos rasanya kayak apa? Saya merasakan waktu saya mempunyai badan yang seimbang, kayak gitu, yang seimbang secara fisik, saya akan melakukan perlawanan, menunggu waktu. Jadi udah di sini udah kayak dendam banget. Iya, udah jadi mempersiapkan. Ada satu tekad nanti nih, nek badanku udah segede atau lebih besar dari badannya Bapak, tak bales gitu Pak. Bener. Ada pemikiran seperti itu waktu iya. itu. Iya. Sepahit itu ya, sedendam itu ya. Iya. Waktu itu. Nah itu kebawa sampai berapa lama Pak? Masih terus kebawa waktu itu? Masih sampai bertahun-tahun, sampai saya nikah pun itu kebawa kayak gitu. Jadi itu dendam yang kayaknya sempat saya tuh sampai sudah di titik akhirnya itu terjadi yang saya nantikan kayak gitu. Oh iya, jadi Bapak sempat ada ngelawan? Iya. Sampai beliau akhirnya ketakutan. Saya merasa puas di situ. Itu usia berapa Pak waktu itu, ingat? Saya udah nikah malah. Oh, setelah menikah baru Bener. Bapak kemudian berani, istilahnya kalau orang bilang speak up gitu ya? Iya. Jadi nantangin gitu ya? Karena saya merasa tidak diperlakukan adil di situ. Karena dari kecil saya dianggap anak yang penakut, yang minder, istilahnya yang tidak bisa dibanggakan. Secara pendidikan juga kurang mampu, gitu. Berbeda dengan tidak punya talenta apapun di dalam keluarga, berbeda dengan adik kakak saya yang punya kelebihan talenta yang terlihat dan menjadi kebanggaan orang tua langsung. Jadi di antara anak-anak itu Pak Boas yang paling kelihatan tidak memiliki, kayak tidak, seolah-olah tidak ada keahlian apapun kayak gitu. Iya, tidak bisa dilihat. Saya juga tidak tahu, memang waktu itu saya tidak bisa melakukan apa-apa yang bisa menyenangkan hati orang tua selain hanya diam saja. Gitu. Karena akhirnya karena merasa tidak bisa membuat orang tua menjadi bangga atau membuat orang tua kayak happy, tertawa, jadi udahlah aku diem aja gitu ya. Iya. Saya tapi selalu nurut apapun kata orang tua. Saya nggak pernah membantah dari kecil. Disuruh ke sana, ke sini juga ke sini. Saya kayak sebagai anak penurut saja. Tapi di dalam hati itu ada rasa dendam, kayak gitu. Tapi saya melakukan itu sebenarnya juga karena takut iya saja, kayak gitu. Maksudnya takut iya saja? Melakukan setiap perintah orang tua, kayak gitu. Karena ada ketakutan, kayak gitu. Kalau saya iya terus gitu, nanti ada sesuatu yang akan terjadi atau bagaimana maksudnya? Kalau saya nolak pasti ada pemukulan lagi, kekerasan lagi yang akan dilakukan. Jadi patuhnya itu karena takut begitu ya? Benar. Bisa dikatakan kayak gitu ya. Nah terus tapi kalau tadi Bapak bilang dianggap anak yang nggak berprestasi, yang kurang pandai gitu, tapi nyatanya Bapak kuliah loh. Bisa kuliah tuh berarti sakjane pinter. Sebenarnya tuh pandai juga gitu. Bapak sempat kuliah kan waktu itu kan? Benar. Kuliah itu dipilihkan oleh orang tua juga jurusannya, atau Bapak milih sendiri waktu itu, Pak Bos milih sendiri? Atau ada cerita di baliknya apa ini? Sekolah pun sebenarnya saya juga diatur oleh orang tua. Waktu itu sekolah pun saya itu udah sebenarnya kayak tidak mau sekolah. Waktu itu saya diminta oleh orang tua, oleh bapak secara pribadi untuk sekolah di SMK. Jadi setelah lulus SMP disuruh ke SMK? Iya, itu kebetulan saya kepinginnya sebenarnya SMA. Tapi beliau itu tetap kekeh, kamu harus ke SMK. Karena nanti setelah SMK, zaman waktu dulu kamu bisa kerja.
Ya, SMK udah langsung bisa. Benar. Jadi bisa menolong ekonomi keluarga. Ya, betul. Jadi ditanamkan seperti itu dan dipaksa masuk untuk SMK itu jurusan ekonomi. Akhirnya Bapak masuk ke SMK? Iya, SMK. Jadi itu di SMK ambil jurusan akuntansi. Di situ saya kayak seperti bahasanya tuh neraka bagi saya. Oh. Iya, selama 3 tahun. Itu penderitaan awal. Saya sekolah di SMK dari kelas 1 sampai kelas 3 itu satu kelas 41 siswa. 40 siswa itu cewek, satu cuma saya cowok. Oh ya? Iya. Oh. Selama 3 tahun itu saya mendapat bulian yang luar biasa di situ. Jadi bulian itu dari teman-teman sekolah atau dari teman sekolah dan di luar sekolah juga, setelah pulang sekolah juga. Jadi teman-teman pergaulan juga ada bully, dari sekolah juga ada bullying karena Bapak sekelas cowok sendiri ya? Iya. Ibaratnya jadi kayak terasing gitu nggak sih Pak? Waktu itu rasanya iya. Mau nggak punya teman deket gitu ya, mau teman dekat juga yang sekelas jadi nanti kesalahan karena cewek semua gitu ya? Iya, itu yang saya alami. Saya tidak mempunyai teman waktu itu. Saya merasa terasing. Saya cerita dengan orang tua pun, dengan bapak saya, beliau cuma ngomong ya kamu sekolah. Jadi nggak ada solusinya. Nggak ada. Udah tetap ya udah sudah tetap sekolah di situ aja gitu. Iya. Jadi saya menurut karena saya ada takut semua satu rutin apa kata beliau. Gitu. Saya hampir setiap hari itu saya menangis. Saya dari akademis juga itu karena zaman dulu masih ada rapotan ranking. Itu saya dari 41 siswa saya paling bawah sendiri juga kayak gitu. Ranking 41. Iya, dan itu ditulis di rapot kayak gitu. Iya, kalau zaman dulu masih ditulis. Iya. Tingkatan prestasi siswa ya. Iya. Jadi tambah lagi buliannya. Iya. Tambah lagi marahnya Bapak gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi kayak rasanya kayak numpuk-numpuk, nggak tahu mau cerita sama siapa gitu ya. Terus waktu itu selama 3 tahun ya Bapak pasrah aja atau ada sesuatu yang Bapak berusaha untuk lakukan, Pak Boas untuk lakukan, atau ya wis lah gitu? Saya pasrah. Ya karena didikan uti saya tuh apa-apa sembahyang karo Gusti le, nyuwun karo Gusti. Jadi saya bukan anak yang puji Tuhannya nggak keluar jalur. Walaupun di lingkungan rumah kita itu kurang baik, tapi saya tidak pernah keluar jalur gitu. Karena pegangan doa uti saya itu luar biasa. Karena beliau itu selalu setiap saya kalau tidur sama uti soalnya dari kecil. Jadi ada satu sisi positif yang bisa kita ambil bahwa meskipun Bapak nih Pak Boas ini tinggalnya sama Uti, tapi ternyata Uti ini kasih satu didikan yang ternyata nancep banget ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Jadi bikin Bapak meskipun nggak bisa cekelan kemana-mana, istilahnya nggak bisa pegangan kemana-mana, nggak ada orang yang bisa diharapkan untuk bergantung, tapi ternyata masih ada Uti yang mendoakan, yang mengajarkan untuk selalu bergantung sama Tuhan. Iya. Ya. Oh, luar biasa. Nah, terus setelah Bapak lulus dari SMK,
kemudian kuliah, rasanya kayak bebas gitu nggak sih Pak? Kuliah pun itu yang memilihkan juga orang tua. Jadi waktu itu gimana? Kan setelah lulus ada perasaan wah saya bebas gitu nggak? Iya, waktu itu saya mengalami saya benar setelah SMK harus mindsetnya itu kan harus kerja. Saya melihat orang tua kasihan kayak gitu, bapak kerja seperti itu. Walaupun bapak seperti itu, tapi saya merasa beliau bekerja keras seperti itu. Saya merasa kasihan. Ya udah, saya ingin membantu kayak gitu. Tapi di situ bapak tidak boleh. Beda pemikiran lagi. Kamu orang lah kerja, kamu nggak boleh bekerja. Kue kudu kuliah, kamu harus kuliah, kayak gitu. Kue cah lanang, kayak gitu. Kamu anak cowok laki-laki, kamu menghidupi keluargamu. Kue harus punya pendidikan, kayak gitu. Akhirnya beliau memaksa saya untuk masuk ke sekolah kuliah di perguruan tinggi. Jurusannya sama accounting juga? Iya, jurusannya sama, accounting, akuntansi juga. Beliau yang memilihkan juga, kayak gitu. Tapi waktu kuliah ini masih tetap merasa seperti di neraka atau sudah beda, Pak? Beda. Beda ya. Itu merasa hal yang baru di situ. Saya menemukan hal yang baru di situ. Bisa enjoy atau hal baru apa nih? Coba ceritakan dulu hal baru. Di situ saya mulai mengenal namanya pelayanan. Kalau di waktu itu di perguruan kita ada persekutuan mahasiswa Kristen. Di situ kita mulai pelayanan untuk melayani Tuhan. Mulai mengenal Tuhan secara pribadi, secara dipulihkan kayak gitu. Ada pengenalan. Tapi masih walaupun masih ada dendam kepahitan, tapi dari situ saya awal untuk mengenal Tuhan, untuk melayani dari waktu kuliah itu. Hal yang berbeda waktu saya sebelumnya waktu di SMK itu tidak saya dapat kayak gitu. Itu seperti keluarga, ada saling mendoakan. Setiap saya ada masalah, habis ada masalah, ada dosen saya agama waktu itu, malam-malam saya datengin sampai beliau sekarang menjadi dosen di suatu perguruan tinggi. Masih ingat, saya boleh menyebut namanya Mbak Evi. Jadi setiap dimarahin bapak saya, setiap jam 11 malam saya langsung ketok pintu rumahnya, menangis kepada beliau. Jadi minta didoakan beliau kayak gitu. Jadi beliau walaupun jam 11, jam 12 malam itu selalu membukakan pintu buat saya kayak gitu. Ada masalah apa lagi bos gitu. Jadi saya nggak menyangka beliau begitu perhatian dengan suaminya. Setiap saya datang selalu doain. Hampir setiap minggu saya datang ke rumah beliau seperti itu. Jadi saya selalu cerita dengan beliau kayak gitu. Dan beliau itu nggak bosen-bosennya juga menerima saya gitu. Jadi selalu open ya? Iya. Jadi mulai ketika masuk ke bangku kuliah inilah mulai ada perubahan-perubahan di kehidupan Pak Buas ya. Mulai ikut dalam pelayanan persekutuan mahasiswa dan sudah menemukan ada satu istilahnya bisa dikatakan tudung rohani ya. Ada satu kakak rohani atau bapak ibu rohani yang bisa sebagai tempat di mana Pak Buas mulai bisa mencurahkan isi hati, mulai bisa konseling istilahnya seperti itu. Iya, benar konseling. Jadi terima kasih kepada Mbak Evi dan suaminya yang sudah sangat membantu selama masa perkuliahan Pak Buas sampai lulus itu Pak, kejadian itu. Iya, sampai saya dipaksa untuk melayani dan di dalam persekutuan mahasiswa Kristen. Oh, jadi yang maksa Mbak Evi juga? Iya, jadi ada. Puji Tuhan Mbak Evi maksa ya. Iya, sampai akhirnya beliau waktu itu juga ada timnya salah satu juga namanya Mas Andi mempromosikan, sempat menjadi saya menjadi ketua PMK. Jadi ketua mahasiswa persekutuan mahasiswa Kristen Surakarta di kampus kami kayak gitu. Jadi
merasakan itu, yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Oh, ternyata ada jiwa pemimpin di dalam diri saya. Betul. Yang sebelumnya saya belum pernah mengalami di keluarga sebagai anak yang isinan, yang dianggap tidak berguna, tidak bisa dibanggakan. Itu menjadi suatu kebanggaan waktu itu pribadi saya. Oh, saya ternyata juga dipilih menjadi salah satu pemimpin di situ. Iya. Dan ternyata bisa memimpin. Waktu itu bisa, ya, puji Tuhan. Berarti ada satu pembukaan baru yang diberikan ya. Jadi selama ini dianggap sebagai anak yang nggak ada prestasinya, anak yang pemalu, anak yang nggak bisa dibanggakan. Ternyata ketika kuliah harus dipaksa memang Pak sepertinya. Ketika Mbak Evi memaksa Bapak untuk masuk ke dalam pelayanan PMK dan memaksa juga kan untuk menjadi ketua di situ ya Pak ya. Iya. Ya, di situ baru kelihatan potensi ini keluar gitu. Sebenarnya oh ternyata Pak Boas ini satu pribadi yang sebenarnya punya jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan-kemampuan yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, kemudian ada kisah lain nggak Pak waktu kuliah? Ketemu sama pasangan hidup. Pasangan hidup ya Pak di kuliah. Iya, di kampus pun di kampus pun saya dipertemukan dengan pasangan hidup saya yang saat ini menemani saya dari nol, jatuh dalam dosa, sampai dia tetap setia juga kepada saya. Saya pun akan setia dengan pasangan saya, istri saya. Keadaan apapun. Nah, ini ada cerita yang lain berarti. Nah, berarti ini kisah setelah Bapak lulus kuliah ya, ketemu sama istri pas kuliah. Kemudian setelah lulus kuliah ada cerita apa? Setelah lulus kuliah kami menikah. Sesingkat itu Pak, enggak sepertinya ya. Jadi ada cerita apa Pak? Kalau Bapak cerita tadi. Jadi setelah lulus kuliah ternyata tidak perlu waktu lama, Bapak sudah langsung ditawarin untuk bekerja di satu instansi yang lumayan lah ya gitu ya Pak ya. Oh ya, jadi waktu lulus kuliah saya nggak butuh waktu lama, saya nggak butuh apply untuk nunggu ijazah saya. Saya ditawarin suatu pekerjaan di posisi sebagai analis kredit waktu itu di instansi keuangan, jasa keuangan. Di situ sebenarnya Tuhan sudah membukakan pintu berkat buat kami, dan nggak butuh waktu lama, buat 6 bulan itu akhirnya Tuhan angkat yang sebelumnya cuma jadi sebagai analis kredit, naik langsung menjadi manajer. Di situ berkat Tuhan sangat amat melimpah bagi kami. Berapa lama dari Bapak dari analis ke manajer ini? Hanya butuh waktu 6 bulan. 6 bulan? Iya. Jadi 6 bulan sudah diangkat naik jabatan ya? Iya. Wow. Sementara orang lain nyari-nyari kerjaan, Bapak ditawarin gitu kan? Iya, langsung dari posisi langsung istilahnya itu langsung jadi karyawan tetap ya waktu itu analis kredit itu? Iya, jadi saya melihat perbuatan kasih Tuhan tuh yang berbeda dengan teman-teman mahasiswa saya yang lain. Ada pembedaan. Iya, mereka masih berjuang untuk nyari kerja. Bapak sudah jadi analis kredit dan 6 bulan sudah jadi manajer. Iya, teman-teman masih ngerintis. Iya, di situ saya melihat teman-teman sampai speechless juga waktu itu. Kok bisa gitu? Saya juga ngomong, ya aku bejo gitu. Sebenarnya Boas atau bejo ya? Dipenuhi keberuntungan ya, gitu. Iya, jadi itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Jadi saya sebaik itu Tuhan dengan saya waktu itu. Itu saya mendapatkan cuma-cuma dari Tuhan gitu. Tanpa harus saya mencari pekerjaan gitu. Tuhan sudah sediakan sebenarnya. Nah itu
Kemudian tadi Pak Bos bilang setelah lulus kuliah menikah. Berapa lama dari lulus kuliah kemudian menikah? Setelah lulus itu saya menikah langsung. Oh, langsung menikah. Jadi menikah dulu baru bekerja sebagai analis kredit atau bagaimana? Setelah saya menikah baru itu berbarengan sebenarnya. Berbarengan ya. Jadi karena saya hubungannya sudah dari semester 1. Dari sejak semester 1? Iya. Jadi kebetulan pasangan saya itu lulus duluan. Karena padahal satu angkatan atau enggak? Benar. Oh, satu angkatan. Iya. Saya tapi istri lulus duluan. Iya, benar lulus duluan karena memang itu kayak kurang berprestasi. Saya mundur 1 tahun. Jadi yang harusnya ditempuh 4 tahun, saya jadi 5 tahun. Jadi dia sudah bekerja duluan waktu itu. Jadi memang ditargetkan orang tua waktu itu karena sudah terlalu lama. Karena gitu. pacarannya udah cukup lama ya? Iya, selama 4 tahun dari awal itu. 4 tahun plus 1 kan berarti udah 5 tahun nih. Iya, jadi pacarannya udah 5 tahun langsung nikah. Iya. Kemudian bekerja. Tuhan izinkan berkati luar biasa. Di usia yang masih muda ya Pak ya? Benar. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu Pak? Semakin tinggi posisi itu semakin besar angin. Godaan itu ada. Di waktu masa muda saya itu godaan datang seperti itu. Waktu kita diberkati, merasa kita mempunyai segalanya, masih muda, masih merasa semuanya prestasi itu atas kemampuan kita. Itu awal dari kesombongan kita gitu. Jadi waktu itu berkat yang begitu berlimpah, Bapak bisa ada kendaraan, ada mobil, rumah sudah ada juga. Kebetulan rumah itu kasih karunia dari Tuhan, diberikan oleh orang tua. Hanya memakai sudah disediakan kebetulan. Beliau Bapak itu luar biasa. Walaupun beliau keras seperti itu, tapi tetap memperhatikan ya kebutuhan. Iya, buat putra-putranya gitu. Jadi di situ datanglah ujian yang amat berat bagi kami. Yang sebenarnya itu secara sadar saya lakukan kayak gitu. Dari kisah ini kita belajar bahwa bukan Tuhan tutup mata, tetapi Tuhan ingin kita belajar dan berproses. Tuhan ingin kita mengerti, kita memahami bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa dan tidak terbatas. Masih akan ada kisah-kisah yang luar biasa dari Pak Boas. Kita akan saksikan di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.